tokoh masyarakat, tokoh agama, dan saya hormati Bapak Ibu sekalian, khususnya kita semua yang hadir di sini, insyaallah berdoa semoga. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, cinta dan kasih sayangnya di kesempatan malam hari ini kita semua bisa dipertemukan kembali oleh Allah dalam majelis yang begitu mulia, majelis ilmu, di mana di dalam majelis ini kita berbicara tentang keutamaan ilmu dan agama dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dengan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas para keluarganya, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dalam perjalanan hingga hari kiamat kelak. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum kita memulai masuk ke materi, sedikit saya menyampaikan sebuah kalam al-istiqomah khairun min al-kitarah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jangankan 1000 karomah, 1 karomah saja itu kita melihat orang yang memiliki karomah saja, 1 karomah itu dalam pandangan kita itu luar biasa. Mungkin dia bisa berjalan di atas air, itu 1 karomah. Itu luar biasa. Kalau kita lihat orang jalan di atas air itu mungkin terkagum-kagum. Atau mungkin kita melihat orang bisa menghina, kita pasti akan terkagum dengan aroma kemuliaan Allah kepada seseorang. Tapi sebuah kalam ini mengatakan al-istiqomah khairun min al-kitarah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 aroma. Kita hitung sudah satu persatu itu aroma, tidak sebanding dengan 1 istiqomah. Maka mudah-mudahan kita semua selalu diberi istiqomah oleh Allah bisa menghadir di dalam hidup. Dalam sebuah hadisnya kalau tidak salah juga, amal yang sedikit dan dikerjakan secara istiqomah itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi tidak dikerjakan secara istiqomah. Sedikit apapun istiqomah itu kita usahakan dan kita selalu berdoa. Istiqomah ini secara zahir itu usaha kita, tapi secara hakikat itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di samping kita berusaha ikhtiar dengan ikhtiar lahir, kita pun selalu berdoa dan meminta kepada Allah untuk kita selalu diberikan istiqomah pada saat itu. Minggu lalu telah kita sampaikan yaitu materi mengenal 3 rukun agama. 2 minggu yang lalu ya, merupakan dari yang sempat hadir. Sekedar mengulang kembali rukun agama itu ada 3. Ada iman, Islam, ihsan. Dari iman ini muncul namanya akidah, dalam Islam ini muncul namanya syariah, ihsan ini muncul namanya akhlak. Akidah itu dipelajari oleh ilmu tauhid. Syariah, ya, ilmu tauhid ini dulu waktu zaman salafus saleh itu, Ahlussunnah wal Jamaah ini istilah untuk membedakan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan pemahaman-pemahaman yang melenceng pada zaman itu. Tidak dipakai di mazhab fikih dulu, tapi dipakai di mazhab tauhid untuk membedakan antara pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang berakar dari pemahaman Asy'ariyah, Maturidiyah dan Asy'ariyah. Dan ajaran ini dikumpulkan dalam bentuk ajaran sifat 50. Ajaran sifat 50 itu 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah. Tambah 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat mustahil Rasul, dan 1 sifat jaiz Rasul. Maka digenapkan 50 akidah, 50 sifat. Nah ini yang dipelajari di ilmu tauhid. Mungkin kita semua sudah mempelajarinya atau belum. Insya Allah kita bisa saling sering di sini. Kita belajar bukan untuk merasa lebih dari orang lain,
Tapi kita berbagi supaya agama ini bisa dinikmati oleh kita semua dan tidak ada yang lebih tinggi di antara kita dengan ilmu yang kita miliki itu. Kecuali ilmu itu membuat kita tambah rendah hati di hadapan manusia yang lain. Bukan kita tambah sombong dengan ilmu kita. Poin utama yang dibahas oleh akidah sifat 50 ini itu bagaimana kita bisa membedakan mana Tuhan, mana hamba. Jangan Tuhan kita bikin hamba, jangan hamba dijadikan Tuhan. Inilah poin penting yang dipelajari dalam Tauhid. Mungkin hari ini kita belum bisa membedakan mana Tuhan, mana hamba. Nah, soal ini yang akan mengajarkan kita ke depannya untuk bagaimana memposisikan Tuhan itu layak sebagai Tuhan dan memposisikan hamba itu supaya dia sadar bahwa dia adalah seorang hamba. Jangan sampai suatu ketika kita menjadikan diri kita seperti Firaun mengaku aku adalah Tuhan. Tidak seperti itu. Itulah tujuan mempelajari akidah supaya kita sadar bahwa kita ini adalah seorang hamba. Hamba itu sifatnya dia tidak memiliki hak hidup atas dirinya sendiri. Itu seorang hamba. Hak terhadap dirinya sendiri dia tidak mempunyai kepemilikan. Itulah kedudukan seorang hamba. Nah, bagaimana kita hari ini kita mengaku kuat dan sebagainya. Kita sudah melampaui batas daripada seorang diri sebagai seorang hamba. Dan pembahasan bagaimana membedakan Tuhan dan hamba ini di sini diwakili dengan dalil akli. Dalam Islam itu ada dua dalil, ada dalil akli, ada dalil nafsi. Tapi pembahasan tentang akidah tauhid ini lebih banyak dominan pembahasan tentang menggunakan akal. Maka dalam hukum akal itu ada 3 hukum akal: wajib akal, mustahil akal, dan jaiz bagi akal. Nah, itu dibahas di ilmu. Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah ini diklasifikasi dengan gambar-gambar ini? Karena memang ada pemahaman melenceng dalam pembahasan akidah. Ada namanya Syiah. Syiah ini mengatakan Allah itu seakan memberi wahyu bukan kepada Muhammad. Seharusnya Allah itu memberi wahyu kepada Ali. Itu Syiah Rafidah namanya. Syiah yang paling sesat. Ada nama juga Syiah Imamiyah. Nanti dipelajari insyaallah ada kesempatan pembahasan. Ada Khawarij. Khawarij ini slogannya ini kok dalam. Sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah. Barang siapa yang tidak masuk kelompok mereka, bagi mereka itu halal darahnya karena dianggap kafir. Maka kita ini mereka berhak bunuh kita. Karena kita begitu masuk ke kelompok mereka, kita dianggap ini sudah keluar dari ajaran agama. Itu kelompok Khawarij sangat luar biasa. Makanya Nabi mensinyali di akhir zaman nanti itu ada sekelompok manusia yang apabila diberi cara agama lebih pintar mereka dari cara agama kepada orang. Kalau dibilang paham agama lebih paham. Tapi apa? Keluarnya Islam dari mereka seperti melepasnya busur anak panah dan busur itu tak mudah keluar dari iman mereka. Tidak sampai di kerongkongan agama mereka. Tapi mengkol seorang sesat, mengkol seorang kafir itu dan kerja mereka. Ada namanya Jabariyah. Jabariyah ini pasrah dengan keadaan. Pasrah dengan keadaan. Bahkan ada yang kata saya berdiri ini juga kan perintah Allah. Kami curi juga kan karena Allah paksa saya untuk mencuri. Jadi itu Jabariyah, itu melenceng pemahaman. Ada namanya Qadariyah. Qadariyah ini Allah tidak berhak atur kita atur kehidupan kita. Allah sudah menciptakan, tapi untuk mengatur kehidupan kita sendiri dan diri kita sendiri Allah tidak punya hak. Bahkan mereka mungkin bisa menolak Allah untuk mencabut yang mereka. Itu namanya Qadariyah. Allah tidak berhak mengatur kehidupan manusia. Ada Mujassimah. Mujassimah ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah itu duduk seperti duduknya manusia, Allah punya tangan di jari seperti jari manusia, itu juga tidak. Padahal Allah itu sifatnya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah dalam ciptaan. Ahmadiyah ya banyak. Begitupun syariah dipelajari oleh fikih dimulai 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Di sini kalau berbicara ilmu fikih Bapak Ibu, itu perbedaan pendapat sangat banyak. Maka kita nggak boleh mengatakan pendapat saya yang paling benar, nggak boleh dalam pembahasan ini. Karena memang imam mazhab ini yang paling mereka berbeda-beda. Dalam satu masalah saja beda-beda. Contoh kayak kemarin masalah perempuan laki-laki bersentuhan tanah, wudhunya batal atau tidak? Itu ulama imam mazhab berbeda dalam memberikan hukum terhadap wanita laki-laki bersentuhan tanah. Apakah wudhunya batal atau tidak? Makanya fikihnya yang membahas tentang hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah ini berkaitan dengan ibadah anggota tubuh. Di
Di samping ada mazhab empat ini, ada juga namanya mazhab Ja'fari. Mazhab Ja'fari ini mazhabnya Syiah. Mazhabnya Syiah, mazhab fikihnya Syiah ada. Ada namanya juga anti mazhab, golongan anti mazhab. Ngapain ikut-ikut mazhab? Kita langsung ke Al-Quran dan Sunnah saja. Nah, mereka tidak tahu sejarahnya mazhab itu kenapa ada. Nah, itu namanya kelompok anti mazhab. Mereka maunya langsung ke Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka tidak tahu hukum zakat pakai beras itu dari mana munculnya. Hukum zakat dengan beras itu tidak ada Al-Quran dan Sunnah yang mengaturnya, tapi muncul di pemahaman tentang pembahasan ilmu mazhab. Nanti ada pembahasannya di ilmu ushul fikih tentang sumber-sumber hukum dan Islam. Di ilmu Islam akhlak itu dibahas oleh ilmu tasawuf yang disandarkan kepada salah satu imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Itu disandarkan ke sana karena memang di sini mereka penggagasnya tasawuf, artinya menertibkan ajaran tazkiyatun nafs. Ilmu tasawuf ini ilmu pembersihan jiwa. Ilmu pembersihan jiwa. Kita makan gula tapi tidak merasakan manis, itu ada yang aneh ya gitu. Begitupun ketika kita sholat tidak merasakan nikmat sholat, berarti jiwa kita masih kotor. Maka untuk merasakan nikmatnya sholat, untuk membersihkan jiwa itu kita harus belajar ilmu tasawuf. Karena manisnya ibadah ada di pelajaran ilmu tasawuf. Makanya dibetul toriko, ada toriko yang meleceh, ada toriko yang betul. Toriko yang meleceh ini seperti yang kita sampaikan kemarin, saya tidak perlu sholat lagi, saya sudah sholat di perut ibu saya. Nah itu meleceh itu. Karena agama mengatakan dua-duanya dipakai. Ibadah zahir ini harus sama dengan ibadah batin. Tidak boleh batin saja atau zahir saja. Semuanya harus dibawa. Makanya ilmu ihsan, ilmu tasawuf ini konsentrasinya itu adalah bagaimana ibadah itu apakah masih syirik atau sudah masuk ranah ikhlas. Ikhlas atau syirik ibadahnya kita itu dipelajari oleh ilmu tasawuf. Kita mengenal Tuhan atau hamba itu dipelajari oleh ilmu tauhid. Sah batalnya ibadah kita itu dipelajari oleh ilmu fikih. Makanya 3 rukun ini tidak boleh kita bisa, harus dipelajari semua. Maka pada akhirnya nanti akal, tubuh dan hati kita, dan kita bahas apa itu manusia itu terdiri dari akal, hati dan tubuh. Akalnya dipelajari ilmu tauhid, tubuhnya diatur oleh ilmu fikih, hatinya diatur oleh ilmu tasawuf. Sudah. Makanya di sini untuk pelupis ilmu kafah itu bagaimana tubuh, akal dan hati kita ini dalam satu jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh tercerai mereka. Akal dan hati itu dibahas, dikalkulasikan, dikumpulkan dalam hakikat. Sedangkan syariat atau ibadah tubuh itu disamakan dengan syariat. Makanya hakikat ini lainnya ke niat, amal ini lainnya ke syariat, lainnya ke amal. Nanti kita lihat, kita masuk ke materi lanjutan. Saya mengulang, mereview kembali, mudah-mudahan bisa diingat. Dan ini harus kafah, harus diambil secara total dan harus diambil secara utuh, tidak boleh terpisah. Harus kafah. Nah sekarang kita masuk ke amalan sholat yang sering kita kerjakan 5 kali sehari. Makanya di dalam undangan saya itu tentang ma'rifat sholat. Tapi dibedakan ya, ma'rifat sholat dengan sholat ma'rifat itu beda ya. Ma'rifat sholat dengan sholat ma'rifat itu beda. Ada yang mempelajari sholat ma'rifat, Allah insyaAllah memang ada, tapi insyaAllah di kesempatan yang lain kalau kita bahas tentang sholat ma'rifat itu. Tapi kita bahas dulu ma'rifat sholat. Ma'rifat sholat artinya itu bagaimana sih sholat itu yang kerjakan. Ma'rifat ini dari kata Arab bayari, arifun ma'rifat. Artinya mengenal sholat itu seperti apa. Ma'rifat sholat. Kita masuk, ini materi lanjutan. Kalian sekedar review mengulang kembali materi yang 2 minggu yang lalu. Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah hari ini siapa di antara kita yang melihat Nabi sholat? Ada nggak yang melihat Nabi sholat? Tidak mungkin. Nah bagaimana cara kita melihat Nabi itu sholat?
kita harus merujuk kepada guru-guru. Guru temuguru sampai guru itu bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut dengan sanad ilmu. Sanad ini ketersambungan ilmu dari guru ke guru, guru ke guru, guru ke guru sampai di Nabi Muhammad SAW. Makanya ilmu sanad ini penting dalam agama kita. Jangan gampang-gampang kita ambil dengan jalan pendapat, nggak boleh. Makanya ilmu ini harus tertib, belajarnya harus bersama dan tentu. Kalau ditanya di antara kita siapa yang punya sholatnya Nabi, kalau ada yang mengaku saya, kosong, orang kapan gitu, ngomong Nabi, nggak mungkin gitu. Tapi kita harus menurut terdapat guru ini. Nah, kita juga ini belajar seperti cara belajar, harus bersama, bersambung gitu. Seperti sholat ini, selalu bakal itu begitu. Bagaimana sih sholatnya Nabi? Ya kita merujuk kepada pendapatnya para guru dan ulama kita. Sholat itu ada dua, ada niat, ada tata cara. Sholat ini benar, ini tata caranya benar, niatnya dengan tata cara sholat itu harus benar. Ada di luar sini, nanti kita diskusi kalau memang ada bapak-bapak yang bisa menambah kekurangan saya. Nah, saya hanya sedang berbagi apa yang saya paham. Nah, niat ini dalam sebuah hadis Nabi berkata, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Nah, sholat itu ada niat. Makanya kita usolli fardhu subuhi, usolli fardhu maghrib itu niat. Itulah niat. Nanti kita belum masuk di pendapat niatnya apa diucap atau hanya dalam hati, itu masuk dalam pembahasan itu fikih khilafiyah kan. Tapi kita fokus di niat dulu. Innamal a'malu binniyat. Sholat ini tata caranya harus benar. Ambil dari mana? Ambil dari hadis. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, entah itu sholat, entah itu puasa, zakat, haji dan sebagainya, yang apabila tidak ada tuntunannya dari kami, kata Nabi, maka amal itu tertolak. Maka amal itu terdiri dari dua. Sholat itu ada niat dan tata caranya juga harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Siapa yang pernah lihat Nabi sholat bukan kita, tapi ikut pendapatnya para ulama. Itu kita tidak boleh menurut pendapat saya, tidak boleh lagi. Kita harus merujuk ke pendapatnya ulama. Berarti sholat itu ada niat, ada tata caranya, dan tata cara juga harus benar sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Niat ini adalah hakikat. Tadi dibahas di awal, begitu saya hakikat itu terdiri daripada ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Ilmu tauhid dan ilmu tasawuf itu untuk membahas tentang niat dalam sholat. Bagaimana niat kita tidak menduakan Allah, bagaimana dalam niat kita itu tetap bermusyahadah menyaksikan Allah dalam sholat. Itu dibahas dalam ilmu hakikat. Itu berkaitan dengan niat. Supaya niat ini tidak melenceng. Allahu Akbar. Saya sholat khusyuk. Sampai ada bapak mantu, itu dia sudah banyak. Inilah tugasnya ilmu tauhid, inilah tugasnya ilmu tasawuf, untuk membersihkan niat ini dari segala sesuatu selain Allah. Itu tugas ilmu tauhid tasawuf, yaitu untuk membersihkan niat kita dari segala sesuatu selain Allah. Selain Allah itu makhluk. Kalau makhluk pasti bukan Allah. Maka itulah tugas ilmu tauhid dan tasawuf. Sholat, benar tata cara dalam sholat itu dibahas dalam ilmu syariat. Ilmu syariat, ilmu tentang amalan-amalan anggota tubuh, amalan jahil. Kalau hakikat ini amalan batin, niat ini amalan batin, sholat tata cara ini amalan anggota batin. Maka di dalam sholat itu ada tiga. Ada namanya rukun qalbi, ada namanya rukun qauli, ada namanya rukun fi'li. Dalam sholat itu tiga hal ini yang berjalan. Rukun qauli itu bagaimana keadaan hati kita sholat ketika sholat. Ketika kita takbir Allahu Akbar, bagaimana posisi hati kita? Apakah Allah yang kita ingat atau makhluk yang lebih banyak kita ingat? Itu posisi rukun qalbi dan dibahas oleh ilmu tauhid dan tasawuf. Dan syariat itu membahas tentang rukun qauli.
bacaan kita mulai dari usul fardu subuh sampai Allahu Akbar, Al-Fatihah sampai itu mengenai bacaan-bacaan dalam sholat itu dinamakan rukun qauli. Tata cara membaca bacaan sholat. Rukun fi'li itu tata cara gerakan tubuh dalam sholat. Mulai takbir, apakah di telinga, ke pundak, bahu, itu diatur dalam rukun qauli dan dibahas oleh ilmu syariat. Kata Jamal, sholat itu tadi. Bagaimana posisi hati kita dalam sholat itu namanya rukun qauli. Bagaimana bacaan kita dalam sholat itu dibahas dalam rukun qauli. Bagaimana gerak tubuh kita ketika sholat itu dibahas dalam rukun fi'li. Lengkap sudah. Kalau ada yang lain dari ini nanti kita bisa sharing, bisa ditambah ya untuk kita saling tukar. Iya. Hakikat ini itu syariat batin atau aturan yang mengatur tentang batin dan tidak terpisah dengan ruang, waktu dan keadaan. Nah, rukun qalbi itu hakikat sholat itu innani Allah. Sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'buduni. Sembahlah aku. Sholatlah kalian. Faqimus sholata lidzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hakikat sholat itu adalah mengingat Allah. Maka rukun qalbi atau hakikat itu bagaimana kondisi keadaan hati kita ketika sholat. Apakah masih fokus mengingat Allah atau ketika Allah Akbar yang lain semua terbaik. Makanya dulu orang tua banyak dulu. Kalau ada yang capek nih hilang barang. Anak tenang dulu. Diambil air wudu, di sholat. Pasti kamu ketemu nanti. Allahu Akbar, berbeda ya. Oh betul ya, nanti kita bisa. Kenapa? Saking khususnya dia mencari barang hilang dalam sholat. Maka ketemu barang yang hilang itu. Itu guyonan orang tua dulu. Kalau mencari barang hilang, cari dalam sholat. Karena ketika kita sholat, kita khususnya mencari barang yang hilang itu, bukan mencari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam sholat. Rukun qalbi itu ya tentang niat dan tasdik. Dibahas di rukun qalbi itu tentang niat dan tasdik. Kalau rukun qauli itu bacaan-bacaan tadi sudah, bacaan takbiratul ihram, bacaan al-fatihah, ayat-ayat. Kalau rukun fi'li ya tata cara gerak berdiri yang betul bagaimana, rukun yang betul bagaimana, isi dan betul bagaimana, sujud yang betul bagaimana. Rukun qalbi ini, niat hakikat rukun qalbi ini dibahas oleh ilmu iman, tauhid, tasawuf tadi sudah dibahas. Rukun qalbi ini dibahas oleh ilmu fikih. Ilmu fikih ini itu membahas syarat sahnya ibadah, rukunnya ibadah yang membatalkan ibadah lahir. Dan dibahas oleh macam fikih Ahlussunnah wal Jamaah yang 4. Imam Hanafi itu 80 jadi masih golongan sahabat ya. Dia masih dapat sahabat. Maliki dia tabi'in. Ketika dibahas oleh ilmu fikih, tata cara niat, bacaan ayat, tata cara takbiratul ihram, baca takbiratul ihram, bersedekah, di sini muncul banyak perbedaan pendapat. Niat, masalah niat saja, antara yang lafaz atau hanya dalam hati, itu sudah khilafiyah. Takbiratul ihram, bacaannya masih sama, Allahu Akbar. Tapi posisi tangan takbiratul ihram ada yang di telinga, ada yang di pundak, itu khilafiyah. Bersedekah dalam sholat ada 5 posisi. Ada yang simpan di atas pipi, ada yang di atas perut, ada yang di bawah perut, ada yang di dalam kiri, ada yang lurus tidak bersedekah. Itu fikih. Itu dibahas oleh fikih dan itu semua benar. Tapi selama ini kita berdebat berurat dengan caranya masalah ini. Padahal agama ini masih banyak perlu kita bahas. Begitupun turun ruku. Turun ruku ini seperti apa? Turun sujud lagi apakah lutut duluan kah, tangan duluan kah, itu yang kita debat hari ini. Padahal itu semuanya diyakini Ahlussunnah wal Jamaah semua. Misalnya kita bahas untuk masalah khilafiyah dalam tata cara ibadah sholat yang berbeda.
Ketiga ilmu inilah yang harus kita pakai dalam sholat. Ilmu tauhid dan ilmu tasawuf itu konsentrasinya masalah niat. Niat tadi itu hakikat ibadah sholat itu adalah aqimus sholatan, sholat dirikanlah sholat itu untuk mengingat. Cara kita mengingat Allah itu kita harus pakai ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Nggak boleh pakai ilmu fikih. Karena tidak dibahas di ilmu fikih cara mengingat Allah itu. Karena apa? Dia hanya mengatur bacaan dan gerakan saja ilmu fikih. Tapi untuk mengingat Allah kita harus pakai ilmu tauhid dan ilmu tasawuf dalam sholat. Nah dari tiga ilmu ini, ilmu tauhid, ilmu tasawuf ini itu tidak terikat ruang, waktu dan keadaan. Dia tidak terikat ruang, waktu dan keadaan. Karena hakikat mengingat Allah itu sama dengan ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Apa yang terbit dari timur matahari terbenam di baratnya itu termasuk ibadah sholatnya kita itu tidak terlepas daripada kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini kan dari penciptaan langit dan bumi, pergantian malam, artinya terbit matahari sampai terbenam matahari. Segala sesuatu aktivitas dari dalam terbit matahari sampai terbenam matahari itu kita nggak boleh lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam sholat itu. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan Allah, penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Ini pengakuan orang yang jujur kepada Allah. Allah itu tidak pernah kata dengan produknya. Kalau kita komplain dengan produknya Allah, berarti kita tidak jujur menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada produk Allah yang gagal? Tidak ada produk Allah yang gagal. Hanya cara pandang kita saja yang gagal tentang produknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang sudah betul-betul mengenal Allah, bahasanya mereka itu tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Hai Allah, sesungguhnya penciptaan ini tidak ada yang gagal ya Allah. Subhanaka faqina azabannar. Ini kalimat yang kuat. Maksudnya engkau Allah dari segala kelemahan penciptaan. Maksudnya Allah dengan segala ciptaanmu yang tidak pernah gagal dan tidak pernah kekurangan dengan keesaanmu. Tapi kalau hari ini sedikit tidak sesuai dengan kita sudah komplain dengan kehidupan. Padahal Allah tak pernah kata menciptakan itu. Itu pengakuan orang-orang yang sudah mengenal Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sedangkan ilmu fikih itu terikat dengan ruang, waktu dan keadaan. Fikih ini terikat ruang, waktu dan keadaan. Sedangkan ilmu tauhid tasawuf tidak terikat ruang, waktu dan keadaan. Nah, kenapa? Tidak ada ruang untuk kita yang tidak boleh kita lupa, kecuali kita tidak memahami cara mengenal Allah. Kenapa ilmu fikih ini terikat oleh ruang, waktu dan keadaan? Contoh dalam sholat sendiri dalam ayat ini, wa idza qadaytumus sholat fadhkurullah. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat yang kita lakukan di masjid ini, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Setelah sholat masih disuruh mengingat lagi. Dalam sholat kan kita mengingat Allah. Selesai sholat kita dianjurkan untuk mengingat lagi. Ingatlah Allah ketika kamu berdiri, duduk, dan ketika berbaring, sama dengan ayat yang tadi itu. Ulil albab itu yang selalu memikirkan Allah setiap saat, baik berdiri, berjalan, tidur, dan sebagainya. Setelah selesai sholat hari-hari 5 kali sewaktu ini, kita dianjurkan oleh Allah lagi untuk mengingat. Dalam sholat pun, aqimis sholat kali ini, sholat kita untuk mengingat. Selesai dari sholat pun kita dianjurkan untuk mengingat Allah. Ruang mana kita untuk tidak mengingat Allah? Setelah sholat mengingat, habis sholat kita disuruh ingat sampai masuk waktu sholat lagi untuk mengingat. Selesai sholat
kita mengingat sampai masuk waktu sholat lagi untuk mengingat. 24 jam itu namanya orang itu sholat yang tidak pernah putus. Mengingat Allahnya yang tidak pernah putus. Nah, dari sholat ini, dari ketika ilmu ini akan muncul tanda beka sujud. Tanda beka sujud dari sholat yang jahil yang dibahas oleh muhiki itu kebanyakan, mohon maaf, ini bukan kita meremehkan, tapi memang seperti tempat-tempat tubuh kita yang biasa kita pakai sujud itu, kalau kita pakai lama itu pasti ada hitam. Contoh kecil ini, kita punya itu kalau lama kita pakai itu dulu at-tahiyat dulu tawaruk itu pasti hitam juga. Begitu pun testa kita, tapi itu hanya tanda fisik, tanda zahir daripada sholat kita. Itu bekas sujud betul, tapi bekas jahil. Ya, bekas jahil. Banyak orang fawailul lil musallin tadi. Karena hanya bekas jahil. Baru sholat merendahkan orang tidak sholat. Baru sholat memponis orang tidak sholat ahli neraka. Kita sudah tahu jadi kita muncul atau belum. Nah, kalau tanda yang hakiki, tanda yang hakikat dari ilmu tauhid tasawuf ini itu tercegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Kalau fisik tadi hanya bekas sujud itu hitam-hitam yang bekas badan kita. Tapi kalau hakikat ihsan itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Sombong munculnya dari mana, Bapak? Dari dalam. Merasa mulia itu munculnya dari mana? Dari dalam. Menghina orang itu munculnya dari mana? Dari dalam. Tidak mungkin fisik kita menghina orang. Mulut kita ini tidak mungkin berbicara kalau tidak jelas hati kita di dalam. Mata kita ini tidak mungkin melotot di orang kalau hati tidak tergerak untuk bikin kita melotot. Maka inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu sholatnya bagi. Sholat bagi. Karena kata bijak itu mengatakan apa yang keluar dari mulut teko itu isi teko. Apa yang ada dalam isi hati kita itu yang keluar di mulut, mata, kaki dan telinga kita dan sebagainya. Karena tidak bergerak anggota badan kita ini kecuali geraknya hati di dalam. Tidak gerak mulut kita untuk mencaci maki orang kalau hati kita di dalam tidak bergerak untuk mencaci maki orang. Maka untuk membersihkan di dalam inilah dipakai ilmu tauhid tasawuf tadi itu. Makanya sholat itu sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar tadi itu kedua-duanya tetap. Kalau di dalamnya sudah baik, maka di luar pun akan menjadi baik. Makanya Nabi mengatakan, sesungguhnya dalam tubuh anak Adam itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh amalannya. Kalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh amalannya. Itu hati. Makanya hakikat ini, tauhid tasawuf ini membahas tentang hati. Ya, perhatikan apa yang ada di hati. Jangan lihat orang ini gila. Dia mungkin lupa dirinya, tapi dia tidak lupa Allah. Kita hari ini waras. Kita sering ingat diri kita, tapi lupa dengan Tuhan kita. Gitu. Tapi dia ini gila. Dia lupa dirinya, tapi tidak lupa dengan Tuhan. Bisa dikatakan. Kita hari ini waras. Tapi sering kita ingat diri kita, tapi lupa kepada Tuhan kita. Dia ini gila. Dia lupa dirinya, tapi tidak lupa dengan Tuhan. Cukup kalau kita waras, kita ingat diri dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Dan siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Nah, dari tanda kita sujud ini, disinilah muncul ilmu ma'rifat sholat itu, mengenal sholat tadi. Mengenal sholat itu ada niat dan ada tata caranya. Niat ini dibahas oleh hakikat, itu rukun qalbi, dibahas oleh ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Dan tata caranya ini dibahas oleh ilmu syariat yang mengatur tata cara bacaan sholat, tata cara gerakan sholat. Ini harus diambil utuh, tidak boleh dipisah.
Begitupun ilmu ini harus diambil utuh dalam sebuah amalan, itu nggak boleh dipisah. Jangan bahas masalah fikih saja, karena amalan ini apapun amalannya dari mulai bangun sampai tidur kembali tak keluar daripada 3 ilmu ini. Kalau kita masih membahas masalah fikih saja, berarti kita masih setengah dalam membahas dalam amalan agama kita. Harus utuh pembahasan. Nah, kalau sudah masuk pembahasan tauhid, nasi itu yang mengenyangkan atau kuasa Allah yang dititipkan kepada nasi itu, maka kita kenyang. Itu pembahasan tauhid. Kita ini yang pintar atau kita dipintarkan, itu pembahasan tauhid. Hari ini kita merasa kita yang pintar, tapi kita lupa kita dipintarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan utama. Penting. Dalam makan pun ada ilmu tauhid. Yang mengenyangkan itu nasi, atau Allah yang menaruh kuasa untuk mengenyangkan nasi. Yang menyembuhkan itu obat, atau Allah yang menguasarkan kuasa kesembuhan melalui obat itu. Kalau bahasanya mohon maaf Pak semua, obat menyembuhkan sakit, kita itu kepada Allah. Allah menyembuhkan sakit, tak perlu untuk obat. Tidak berhajat kepada obat. Berada ya. Seperti itu maksudnya masalah ya. Ilmu tauhid itu ya. Seperti itu. Semua amalan itu seperti itu. Tidak ada yang keluar daripada 3 ilmu ini pembahasannya. Cuma hari ini ya kita hanya fokus pada masalah fikih. Tidak salah, tapi jangan berhenti di situ. Kita tambahkan lagi tentang ilmu tauhid tasawufnya di dalam. Sehingga akhirnya nanti akan lahir sebuah kaidah dalam sebuah amalan. Kaidah amalan yang pertama, niat hakikat karena Allah. Tata cara syariat tidak mengikuti Rasulullah. Ini amat tertolak. Niatnya karena Allah, tata caranya tidak mengikuti Rasulullah. Amalan itu tertolak. Yang kedua, niat hakikat itu niatnya bukan karena Allah dan tata caranya mengikuti Rasulullah. Ini pun tertolak. Yang ketiga, niat bukan karena Allah dan tata cara tidak mengikuti Rasulullah. Ini pun tertolak. Yang keempat, niat karena Allah dan tata cara mengikuti Rasulullah. Inilah amal soleh. Amalan kita tidak keluar daripada 4 kemungkinan. Apapun amalannya, makan, minum, sholat, puasa, dan haji, itu tidak keluar daripada 4 kemungkinan ini amalan kita. Nah, hari ini kita perlu bermuhasabah, berpikir kembali amalan saya sekarang ini seperti apa. Kalau saya sampaikan, kita belajar ini bukan untuk memvonis orang, tapi untuk kita tembakkan ke dalam diri kita. Saya melaksanakan ibadah saya selama ini seperti apa? Seperti sholat kita ketika Allahu Akbar, mana yang banyak kita ingat Allah, atau ingat yang lain. Tidak perlu kita hanya orang sholat saja. Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, bagaimana sholatnya kita, kualitas sholatnya kita. Kalau kita merujuk pakai pada ilmu tadi, kita harus menyadari diri masing-masing. Tidak perlu kita melihat amalan orang lain, karena kita diajarkan menanggung sendiri dosa kita, amalan kita. Ya, fokus kita untuk memperbaiki diri kita di sisa-sisa usia yang diberikan. Dulu bapak sudah hidup lama, bapak sudah 30 tahun. Ketika hidup lama, bapak cuma tidak tahu hidup panjang bersama ini. Tapi mudah-mudahan panjang umur dengan amal yang kualitas terbaik. Kalau umur pendek, kita usahakan maksimalkan amalan kita. Dari sinilah muncul namanya 3 golongan yang dimasukkan menyerap oleh Allah dan sudah hari. Orang mati syahid, ahli Al-Quran, dan ahli sedekah. Niatnya secara syariat mereka kerja betul, ada caranya. Mereka jihad seperti perintah Rasulullah, mereka baca Al-Quran seperti perintah Rasulullah, mereka sedekah seperti perintah Rasulullah. Tapi niatnya mereka melenceng karena selain Allah, maka bisa tampakkan oleh Allah ke dalam mereka. Maka penting amalan hakikat niat ini dibahas oleh ilmu tauhid tersebut. Karena tadi apa? Dalam ilmu tauhid itu kita membedakan mana Tuhan, mana hamba. Kalau kita sudah mampu membedakan mana Tuhan dan mana hamba, di saatnya kita sudah bisa memposisikan kita seperti apa. Di dalam ilmu tasawuf kita bisa tahu ini syirik atau bukan. Ini syirik apa tidak.
Kalau kita sudah mempelajari ilmu tasawuf, kita tahu oh ini syirik, ini ikhlas. Nah, kita sudah bisa menempatkan cara pandang kita, musyahadah kita, dan sampai terlepas Allah di dalam pandangan kita di setiap amal. Untuk malam hari ini mungkin sekedar itu untuk makrifat sholat, dan sekedar mampu saya sampaikan untuk kita berbagi. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk saya pribadi dan Bapak Ibu semua. Kalau ada yang baru, yang baik, ya itu datangnya dari Allah. Kalau ada yang kurang, datang dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan kalau sudah ada perbendaharaannya, ya alhamdulillah. Namun jangan disimpan sendiri, karena kita membutuhkan ilmu. Nah, kalaupun belum dan hal yang baru, alhamdulillah kita sama-sama belajar dan kita sampaikan. Yang penting diri kita buat nanti sampaikan ke keluarga, tetangga dan saudara kita yang membutuhkan. Demikian. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.